Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa kembali di video pembelajaran matematika masih di channel Suriah KTB. Dukung selalu channel ini dengan cara like, komen, dan buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu channel ini. Di video kali ini kita masih melanjutkan bab garis dan sudut. Kali ini yang akan kita bahas yaitu hubungan antar sudut, tentang sudut saling berpelurus dan sudut saling berpenyiku. Ini materi SMP maupun MTS di kelas 7 semester genap. Untuk memahami sudut-sudut yang saling berpelurus atau suplemen, perhatikan gambar ini. Di sini kita lihat sudut AOB ini membentuk sudut lurus dengan titik sudut di O. Sudut lurus itu ingat jumlahnya 180 derajat. Sedangkan di sini bisa kita lihat juga sudut lurus ini terbentuk juga dari besarnya sudut X ditambah besarnya sudut Y. Tadi ya kita tuliskan di sini bahwasanya sudut AOB itu adalah sudut lurus. Berdasarkan gambar ini bisa kita tuliskan sudut X ditambah sudut Y ini nilainya 180 derajat. 180 derajat ini nilai dari sebuah sudut lurus. Jadi, yang dikatakan saling berpelurus seperti ini, bahwasanya sudut X di sini ini adalah pelurus dari sudut Y. Artinya, jika sudut Y ditambah dengan sudut X, maka akan menjadi sudut lurus. Ini berlaku untuk sebaliknya. Berarti sudut Y juga pelurus dari sudut X. Seperti itu. Perhatikan contoh. Pelurus dari sudut 110 derajat. Jadi, berapa besar sudut jika dijumlahkan dengan 110 derajat akan membentuk sudut lurus. Karena dikatakan pelurus. Artinya 110 derajat ditambah berapa? Nilainya menjadi 180 derajat. Seperti itu ya. Nah, kalau sudah tahu konsepnya, tinggal kita selesaikan. Bahwasanya X-nya itu adalah 180 derajat dikurang 110 derajat, yaitu 70. Jadi kalau sudah paham, kalau mengerjakan soal nomor 2, tinggal kalian kurangkan saja. Seperti ini ya. Pelurus dari sudut 75 derajat, tinggal kalian kurangkan saja. 180 derajat dikurang 75 derajat. Jadi pelurusnya itu adalah 105 derajat. Kita lanjutkan sudut-sudut yang saling berpenyiku atau komplemen. Perhatikan gambar. Kalau berpenyiku, asal katanya adalah siku-siku. Jadi rujukan kita adalah sudut siku-siku. Masih ingat berapa besar sudut siku-siku? 90 derajat ya. Dari gambar ini kita bisa tahu bahwasanya sudut AOB ini adalah sudut siku-siku. Ini lambang siku-siku. Jadi di sini ada dua bersudut, sedangkan siku-siku itu 90 derajat. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya di sini besar X ditambah besar Y itu adalah 90 derajat. Sudut X ini adalah penyiku dari sudut Y. Begitu juga sebaliknya. Sudut Y adalah penyiku dari sudut X. Perhatikan contoh. Nomor 1. Penyiku dari sudut 60 derajat. Artinya, berapa besaran sudut jika ditambahkan 60 derajat nilainya menjadi siku-siku. Berarti 60 derajat ditambah berapa nilainya 90 derajat. Jadi X sama dengan 30 derajat. Lalu yang kedua, misalkan sudut X dan Y saling berpenyiku seperti ini ya. X dan Y saling berpenyiku. Jika sudut X 37 derajat, berapa besar sudut Y? Berarti tinggal kita cari bahwasanya Y sama dengan 90 derajat dikurang 37 derajat.
Dapatlah 53 derajat. Jadi, konsep di sini kalau dikatakan berpelurus, maka dia jumlah sudutnya harus 180 derajat. Dan jika saling berpenyiku, maka jumlah sudutnya itu harus 90 derajat. Untuk lebih pahamnya, kita cobakan contoh soal. Contoh soal pertama, ini ada gambar yang ditanyakan berapa nilai B. Nah, di sini kita lihat pada gambar yang ditanya di sini B. Kita lihat di sini, ini lambang siku-siku dan ini garis lurus. Berarti ini kan 180 derajat. Ini 90. 180 derajat dikurang 90 tinggal 90. Berarti yang ini saja, yaitu B dan 37, ini nilainya 90 derajat. Jadi kita jawab bahwasanya B derajat ditambah 37 derajat, ini nilainya 90 derajat. Siku-siku ya. Sehingga B sama dengan 90 derajat dikurang 37 derajat. Dapatlah B-nya 53 derajat. Contoh soal nomor 2. Tentukanlah nilai X. Tentukanlah besar sudut ABD. Pertama nilai X ya. Sama seperti tadi, ini lambang siku-siku. Berarti yang nilai setengah ini juga siku-siku. Berarti yang ini 14x kuadrat ditambah 6x kuadrat, ini membentuk sudut siku-siku, yaitu 90 derajat. Penjumlahan variabelnya sama-sama X bisa kita selesaikan. Berarti 14 ditambah 6 itu 20. Jadi 20x sama dengan 90 derajat. X sama dengan, tinggal kita bagi, 90 dibagi 20. Dapatlah X-nya 4,5. Ini nilai X-nya 4,5. Yang B, yang ditanyakan adalah besar sudut ABD. Yang mana ABD? Di sini. ABD. Berarti besar sudut yang ini. 14X. 14X artinya 14 dikali nilai X. Berarti 14 dikali nilai X-nya 4,5. Seperti ini ya. Kita kalikan, dapatlah 63 derajat. Berarti sudut ini 63 derajat. Contoh soal nomor 3. Kalau di sini, ini juga sama. Ini siku-siku. 3 buah sudut ini siku-siku. Jadi 3 buah sudut ini kalau dijumlahkan nilainya 90 derajat. Berarti di sini 2x derajat ditambah 3x derajat ditambah 15 derajat sama dengan 90 derajat. Ini punya variabel x, kita kerjakan. 2x ditambah 3x dapat 5x. Ditambah 15 derajat. Mengapa kita tidak jumlahkan? Karena 15 derajat ini tidak sama dengan 5x. Di sini tidak ada variabel. Ini sudah belajar ya di persamaan linear satu variabel. Lalu bagaimana menyelesaikannya? 90 dengan 15 sejenis, berarti 15 ini kita pindah ruas. Jadi 5x sama dengan 90, ini pindah ruas, positif menjadi negatif. Kita selesaikan, 5x sama dengan 75 derajat. Jadi x sama dengan 75 dibagi 5. Dapatlah x-nya 15 derajat. Seperti itu ya. Contoh soal nomor 4. Di sini ada gambar. Ini 2 buah sudut membentuk sudut lurus. Ini ya, PQR. Ini sudut lurus. Yang ditanya, tentukan nilai X dan besar sudut SQR. Oke, kita jawab yang A. Karena ini membentuk sudut lurus, maka jumlah 2 buah sudut ini 180 derajat. Jadi di sini 5x ditambah 4x ditambah 9 sama dengan 180 derajat. Kita buka kurung. Kurungnya kita buang ya, penjumlahan.
Jadi seperti ini, 5x ditambah 4x ditambah 9 sama dengan 180 derajat. Sama seperti tadi, kalau tidak sejenis jangan dijumlahkan. Yang 9 dengan 180 sejenis, ini pindah ruas saja. Berarti 5x ditambah 4x dapat 9x. Yang ini pindah ruas menjadi negatif 9. Kita selesaikan. 9x sama dengan, ini hasil pengurangannya 171. Jadi X sama dengan 171 dibagi 9. Dapatlah X-nya 19 derajat. Berapa sudut SQR? Besar sudut SQR yang ini ya. SQR. Berarti yang ini. Yang nilainya 4X ditambah 9. Ini. 4X ditambah 9. Tinggal kita gantikan nilai X-nya. Berarti 4 dikali 19. X-nya 19. Lalu ditambah 9. 4 dikali 19 nilainya 76. Lalu ditambah 9. Jadi nilainya 85 derajat. Untuk soal nomor 5. Di sini KOL ini adalah sudut lurus yang terdiri dari 3 buah sudut. Berarti penjumlahan 3 buah sudut ini nilainya 180 derajat. Yang ditanya nilai X ya. Jadi di sini kita jawabnya 2X ditambah 3X ditambah 85 sama dengan 180. Seperti tadi, yang sejenis kita selesaikan. 2X ditambah 3X jadi 5X. Yang 85 sejenis dengan 180. Kita pindah ruas. Positif jadi negatif. Sehingga di sini 5X sama dengan 95. X sama dengan 95 dibagi 5. Dapatlah X-nya 19. Bagaimana? Bisa dipahami? Seperti biasa, jika ada yang tidak dipahami, silakan tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.